berkolaborasi dengan guru mapel yang masuk ataupun wali kelas. Nah, setelah peraturan kelas sudah dibuat, maka akan terbentuklah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan terbentuk dan juga nanti dalamnya adanya lingkungan positif. Dan sehingga terbentuklah sebuah budaya positif. Di mana di dalam kegiatan ini ada unsur-unsur yang pertama itu nilai kebajikan yang ada di dalamnya, lalu ada juga segitiga restitusi dan juga posisi kontrol yang ada dalamnya. Nah, sehingga kegiatan tersebut terbentuk dan terlaksana dan terbentuk sebuah budaya yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMAN 170 Metralik, Bapak Herman Deni. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat kepada peserta diskriminasi yang hadir pada langsung saja sebelum kita memulai acara, saya memberikan pantun dulu supaya Bapak remaja kita semangat. Ikan cepat, ikan tongkol. Narasumber kita pada tim sangat pol. Tepuk tangan untuk kepada Bapak Devin untuk memberikan materi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari modul 1.4 di mana dalam kegiatan JGP angkatan 10 materi ini akan dibebaskan kepada rekan-rekan teman sejawat di SMA 1.7. Dan pada kegiatan diseminasi yang dibahas kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang budaya positif, di mana kegiatan budaya positif ini sangat dibutuhkan sekali dalam kegiatan dunia pendidikan pada saat ini. Oke, kita langsung saja masuk pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam perubahan paradigmanya, tentunya untuk membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin berkaitan dengan kontrol, di mana dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, kita sendiri yang memang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki pada saat sekarang ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, di mana siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut. Yang pertama, stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan.
untuk stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedangkan untuk stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang poin ke-6, model berpikir atau menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol tidak ada menang kalahnya, tapi melainkan model berpikir menang-menang. Berarti tidak ada yang disalahkan di sini. Nah, kita masuk ke dalam disiplin. Nah, apa makna dari disiplin? Nah, disiplin itu adalah apakah makna disiplin? Nah, disiplin dalam bahasa Latinnya itu adalah disiplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin itu dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini maksud dari nilai-nilai yang kita hargai tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dalam atau kita implementasikan dalam kegiatan ini itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ini yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana sudah ditanamkan ke dalam 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Di mana poin-poin inilah yang akan kita aplikasikan atau kita integrasikan ke dalam pembelajaran tentunya nilai-nilai kebajikan yang ada. Lalu teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, itu motivasi eksternalnya. Lalu motivasi eksternalnya lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Tentu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, tentu dalam disiplin positif ada kebutuhan dasar manusia, di mana ada survival, itu ada cinta kasih yang akan diterima, lalu penguasaan, lalu ada kesenangan dan kebebasan. Di mana di sini untuk kegiatan realitas kehidupan kita berbeda. Jadi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang yang memiliki gambaran yang berbeda. Inilah 5 fungsi kontrol guru yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua kelima-limanya harus kita laksanakan. Untuk model berpikir menang-menang tadi atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu ada 5. Yang pertama, pendukung. Yang kedua, pembuatan merasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Nah, ini salah satu pernyataan-pernyataan yang bisa kita lihat di slide. Itu pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah contoh dari sebuah kegiatan di mana kita berada pada pembuatan orang yang merasa bersalah. Jadi ketika kegiatan kita dalam kehidupan, dalam pembelajaran ataupun dalam menangani permasalahan dengan siswa, baik itu guru BK ataupun walas ataupun guru mapel, bersangkutan dengan siswa bisa melihat apakah posisi kita tuh berada di mana. Nah, kalau kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, maka ada kata-kata pernyataan yang mungkin bisa kita ambil
garisnya itu yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu, dan kebanyakan bapak ibu pasti seperti itu mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu bahwa kamu melakukan kesalahan seperti ini. Berarti kita sudah berada di perbuatan orang yang nakal di posisi kontrol. Lalu ketika kita ada pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, pernah juga kita melakukan menjudge siswa kita seperti itu. Kamu tidak pernah benar, kamu melakukan seperti kamu salah. Berarti kita sudah berada di posisi penghukum sebenarnya Bapak Ibu. Harusnya kita tidak diperbolehkan untuk berada di posisi penghukum ini. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini posisi kita sebagai teman, seperti sebaya. Misalnya, ayo cepatlah nanti ibu disalahkan atau bapak disalahkan oleh kepala sekolah nanti, atau nanti bapak dicatat oleh guru piket atau bagaimana. Nah, itu berarti kita sudah berada pada posisi teman pada saat kita dengan siswa. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai teman kamu, atau memberikan sebuah reward dalam kegiatan. Nah, siapa hari ini? Atau kita kasih sebuah bintang atau apa? Kalau di pelajaran SD atau di TK pasti ada bintang, berapa bintang yang harus disematkan di dalam penilaiannya. Itu sebagai teman tahu. Lalu yang keempat, selanjutnya itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kita berada di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini banyak sekali yang bisa kita lihat, seperti permasalahan dengan guru BK. Guru BK itu banyak sebagai posisi manajer itu menyelesaikan masalah ya, itu menanyakan kembali kepada peserta didik ataupun murid yang ada masalah, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu yang terakhir itu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini hampir sama juga, itu adalah penghukum ketika mengatakan bahwa mungkin mengumpulkan tugas. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasakan hal itu atau pernah melaksanakan itu. Dan saya juga pernah membuat atau mengucapkan kata-kata itu. Kamu selalu terakhir sekali. Berarti kita sudah menghukum siswa, sudah tidak bersih, kita sudah berada di posisi penghukum. Jadi itu tidak baik untuk kegiatan kita dalam pembelajaran sebenarnya kalau posisi penghukum. Nah, ini adalah lingkaran dari dimana bahwa peraturan kelas itu dibuat secara berkolaborasi dengan guru mapel yang masuk ataupun wali kelas. Nah, setelah peraturan kelas sudah dibuat, maka akan terbentuklah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan terbentuk dan juga nanti dalamnya adanya lingkungan positif, dan sehingga terbentuklah sebuah budaya positif. Di mana di dalam kegiatan ini ada unsur-unsur yang pertama itu nilai kebajikan yang ada di dalamnya, lalu ada juga segitiga restitusi dan juga posisi kontrol yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kegiatan tersebut terbentuk dan terlaksana dan terbentuk sebuah budaya yang positif. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, maupun agama. Menurut Bosen pada tahun 1998, mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun intrinsipnya. Sedangkan seseorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas perlu adanya beberapa salah satunya itu keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi cirinya ini itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada negatif, dia selalu positif. Tidak ada kata-kata yang negatif di dalamnya. Yang keempat, keyakinan kelas itu hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas tidak boleh banyak-banyak poin-poin yang harus kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhatan pendapat. Jadi semua warga di dalam kelas itu peserta didik itu ikut serta dalam membentuk sebuah yang namanya keyakinan kelas. Tidak boleh ada hanya sebagian saja. Jadi sebagai guru kita nantinya membuat sebuah pembentukan keyakinan kelas, semua
siswa ikut serta di dalam kegiatan itu, dalam pembentukan kegiatan. Jangan sampai ada satu siswa yang tidak setuju, harus setuju. Sehingga apa yang kita bentuk dalam kegiatan kelas, maka berkomitmenlah siswa tadi dalam membuat sebuah kegiatan, dalam membentuk sebuah keyakinan kelas tadi. Lalu selanjutnya itu bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah bentuk peraturan atau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditunjukkan. Nah, yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturannya ya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi itu kita sudah memberikan nilai kebajikan yang kita tuju, itu nilai tanggung jawab kepada anak. Atau contohnya satu lagi itu dilarang mengganggu orang lain. Itu menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Itu hadir atau yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini nilai kebajikan yang tujuannya itu menghormati orang lain, berkomitmen, dan tujuannya pasti berkomitmen. Yang keempat, peraturannya misalnya kita bikin dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan atau menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Itu bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain atau kesabaran. Itu menggunakan masker, berarti itu kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini untuk membuat kesepakatan kelas, tentu ada yang namanya kegiatan segitiga restitusi. Di mana apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan melalui segitiga restitusi ini, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya sebagai setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, inilah segitiga restitusi tadi. Bahwa yang ada tiga restitusi itu menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahap dari sebuah segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Di mana di sini ada beberapa poin. Nah, contohnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang terakhir, kami berhak merasa begitu. Itu adalah poin-poin dari untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap segitiga restitusi yang kedua itu adalah tahap validasi tindakan yang salah. Dengan bisa kita lihat di sini bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini poin-poin ini yang pernah Bapak Ibu tanyakan kepada siswa. Berarti Bapak Ibu sudah berada pada posisi validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin Bapak Ibu guru BK sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, namun tidak terlihat sudah pernah dilaksanakan. Ya. Lalu yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di mana pada menanyakan keyakinan itu ada poin-poin yang bisa kita lihat. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau mau jadi orang yang seperti apa? Atau pertanyaan seperti itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan menanyakan keyakinan. Nah, itu hasil dari kegiatan materi yang saya sampaikan pada saat ini. Mungkin untuk waktu refleksi kita kembalikan dulu kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bapak Ibu semuanya itu adalah penyampaian yang disampaikan oleh kita Bapak Ibu. Nah, sekarang selanjutnya adalah tahap refleksi.
pertama, perasaan saat ini adalah. Yang kedua, setelah mengikuti materi penyimpangan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa kemudian tidak adalah target saya selanjutnya adalah. Baiklah, Bapak Ibu, hadirin peserta diseminasi pada saat sekarang ini ada 3. Jadi Bapak Ibu, saya minta refleksi dari peserta ini. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti diseminasi pada hari ini dengan saya? Tentunya mungkin bisa Bapak Ibu berpikiran menyampaikan perasaan yang pada saat sekarang ini dalam dalam mendapatkan informasi yang saya sampaikan. Lalu setelah apa perasaannya pada saat sekarang ini, bagaimana perasaannya dalam kegiatan ini. Pada kedua, setelah mengikuti materi pembahasan, nah pada hari ini saya paham bahwa apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kesempatan kali ini. Lalu target selanjutnya apa yang dilakukan kegiatan ini? Silakan kepada Bapak Ibu untuk memimpin refleksi kita. Mungkin ada 3 orang perwakilan saja kemarin di sini. Tapi satu orang. Oke Bapak Ibu, itulah menyampaikan pengarahan refleksi dari Bapak Refleksi. Refleksi pertama dari Bapak Ibu yang menyampaikan, yaitu dengan videonya tentang ini adalah. Oke, silakan Pak Lutfi. Baik, ini mungkin refleksi yang saya dapat mungkin perasaan yaitu saya merasa tertekan bisa untuk mengimplementasikannya di kelas saya. Kedua, setelah saya mengikuti pembahasan ini saya menjadi paham bahwa apa tujuan dari disiplin. Yang pertama yaitu tujuan dari disiplin adalah untuk menanamkan motivasi kepada mahasiswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang bersesuaian. Motivasi ini berasal dari diri mereka sendiri sehingga akan berdampak dan juga dan target saya selanjutnya adalah kita bisa mengimplementasikan bahwasannya ijazah saya di dunia biasa mungkin saya tidak memakai dan biasanya saya memberikan hukuman atau reward itu saya ubah dan tidak membuat atau melakukan hal ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi dan kepada Ibu Seni. Yang pertama perasaan saya yang kedua menjadi saya dengar berapa bisa penjelasan saya awal tentang apa kalau lewat video jadi kita tahu
terima kasih kepada Naisi. Nah, selanjutnya saya mau meminta referensi yang juga dari Bapak Ibu pemain. Itulah refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja, kalau ada kata yang salah dari saya satu penjelasan dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, akhirnya paras berapa persen? Apa rasanya? Apa rasanya coba? Kan. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan selama ini berarti 4 kali yuk, yang pertama. Selebihnya berulang kali. Maka ini Bapak sudah sampaikan kawan Anda semua yang kita rasakan, apakah kita mau mengulang kesalahan buat terlambat begini terus, yang itu kita sudah paham. Nah, Bapak tidak akan lagi kalau sudah capek akan melamar orang wajah. Nah, Bapak punya rasa perasaan apa? Berapa nyawa ikut jurang balik ya? Maka kita kembalikan rasa dengan rasa. Kalau menang ayo, paham dong? Ini kenapa nih sakit nampak nih? Sakit? Berapa terlambat nak? Terlambat apa? 2 kali. Seminggu 2 kali, sebulan berapa kali ada? Nah, dengan kita ketawa. Nah. Oke, Bapak di sini mau tanya Arel, kenapa benar Arel melakukan keributan di komunitas? Nah, boleh nak Pak alasan Arel sampai
apa yang Ariel lakukan terhadap Oke, untuk melakukan hal tersebut tentu ada alasannya kan kan? Oke, sebenarnya kemarin wajar ya, wajar ya kemarin ya marah terhadap hal tersebut. Tapi alangkah baiknya Ariel harus menghargai tindakan tindakan Ariel tadi karena tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada hal contoh yang seperti yang memukul luka. Jadi apakah tindakan yang harus Ariel lakukan untuk sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, untuk Ariel, kesepakatan kelas yang apa yang telah Ariel langgar apa? Oke, betul. Itu menurut Ariel ya, saling menghormati antar teman itu sangat penting ya. Nah, ini kan. Nah, baik. Kalau menurut Ariel itu penting, apa yang harus Ariel lakukan jika terjadi hal tersebut? Bagus. Jadi apakah Ariel bersedia memperbaiki kesalahan Ariel tadi? Nah, lalu apa yang akan Ariel lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ariel tadi? Oke, ya benar sekali. Jadi tepat sekali ya, Ariel kata Ariel tetap semangat dalam belajar dan silakan kembali dalam kelas. Jadi Pak harap untuk kedepannya jangan diulang lagi ya. Jadi untuk kedepannya silakan kelas karena waktu itu kita pembelajaran akan dimulai kelas kalian ya. Gitu. Nah, ya. Nama. Waalaikumsalam. Silakan masuk deh. Duduk deh. Oke. Tadi pagi pada berkabar bahwa Paham telah memanggil Adit dan mengumpulkan Adit, tanya Adit apa benar Adit? Nah, kenapa sampai terlambat? Tadi malam karena bang tidurnya terlalu larut hingga paginya juga ditambah lagi tadi ya tidak lengkap seperti nasi dan juga kan tadi sepatu kebetulan yang soal warna. Nah, tadi Adit kan sudah tahu kan kalau Adit terlambat bagaimana dipikir tadi masalah Adit. Tadi itu kan perlakukan tadi saya bisa tanpa Bagaimana perasaan Adit ketika dipisahkan dari sana? kita karena ini hari pertama di terlambat bang. Jadi untuk kedepannya Adit usahakan tidak terlambat lagi ya. Cian. Nah, berarti Adit udah tahu kan kesalahan Adit apa? Nah, jadi untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya. Misalnya kalau terlambat ataupun pakaian yang Adit tidak lengkap jangan sampai terulang kembali ya Adit ya. Nah, misal kalau Adit terlambat kembali di hari besok-besoknya bagaimana? Kalau misalnya terlambat lagi itu menerima aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah pak kepada Konsekuensi ya dari sekolah ya. Oke. Nah, jadi untuk kedepannya jangan ulang lagi dan mungkin waktu sudah masuk jam pelajaran. Oke, silakan Adit masuk ke kelas ya. Oke, silakan masuk ke kelas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu
video yang akan dipresentasikan ke kelompok masing-masing tentunya. Nah, untuk itu, marilah kita review dulu sebelum kita masuk ke materi. Kita review dulu materi kita pertemuan kemarin. Dimana pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang apa? Apa? Komponen peta. Nah, dimana komponen peta itu apa saja? Siapa yang bisa tahu? Ya, tangan. Oke, silakan. Aldi. Skala apa lagi? Judul apa lagi? Orientasi apa lagi? Legenda apa lagi? Garis teknik apa lagi? Apa lagi? Ah, itu dah. Tepuk tangan buat kami. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas dari dulu. Oke, satu berdasarkan isinya, dua berdasarkan skala. Oke, siapa yang bisa menjawab? Berdasarkan isinya ada berapa? Oke, berapa? Dua. Apa yang dua itu? Peta umum dan peta khusus. Kalau berdasarkan skalanya ada berapa? Siapa silakan tangan? Ya, NJMP berapa? Ada 5 apa itu? Yang 5 itu? Kadaster, besar, sedang, kecil, dan peta geografis. Tepuk tangan buat NJMP. Oke, karena kalian sudah melewati pembuatan makalah, slide, dan video, dan hari ini kita akan menampilkan presentasi dari kelompok masing-masing. Untuk mereka duduk bagi kelompok dan tampil kelompok berapa yang kedua? Satu. Aldi, silakan. Silakan duduk kelompok. Ya. Oke, hari ini kita sudah duduk kelompok masing-masing. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devin Ardi Saputra, guru SMA 1 Tujukoto Sungai Sari, calon guru penggerak Angkatan 10 Sumatera Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.1. Selama mengikuti guru penggerak modul 1.1, yang pertama, banyak belajar tentang filosofi pendidikan di Hajar Dewantara Arab. Yang kedua, mengkoreksi sistem pembelajaran yang saya pelajari di dalam kelas. Yang ketiga, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang muncul. Ide dan gagasan yang timbul sesama proses perubahan. Yang pertama, mengubah metode dan model pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semulanya berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Aksi nyata yang saya paparkan itu tentang pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran Geosmart. Pembelajaran pendekatan Geosmart sangat berdampak terhadap murid. Salah satunya kreativitas, inovatif, kolaborasi, dan penguasaan teknologi. Pembelajaran dan pengembangan Geosmart Learning berbasis WebGIS pada pembelajaran geografi untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Geosmart Learning adalah pendekatan baru dalam pembelajaran geografi yang mengedepankan 5 elemen dalam setiap pembelajaran geografi. Yang pertama, scientific, artinya menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua, measurable, artinya tujuan pembelajaran dapat diukur. Yang ketiga, applicable, artinya apa yang dipelajari bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, reasoning, artinya menguji daya pikir tingkat tinggi. Yang kelima, teknologi, teknologi sebagai alat pengajar dan media dan sumber belajar serta teknologi sebagai konten pembelajaran. Tujuan pengembangan pendekatan Geosmart Learning ini adalah yang pertama, menjadikan pembelajaran geografi lebih menarik, menantang, dan mengesankan, atau 3M. Menarik, menantang, dan mengesankan. Menarik artinya pendekatan atau model atau metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran dalam mempelajari semua siswa dengan berbagai potensi, bakat, kemampuan. Menantang artinya konten, tugas, kasus, atau soal yang disajikan guru mematikan siswa untuk berpikir kritis dan solutif melalui dialog dan kolaborasi. Yang ketiga, mengesankan, artinya siswa merasakan manfaat atau benefit setelah mempelajari materi pembelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Untuk mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 ini, siswa wajib kreatif, inovatif, berpikir kritis dan solutif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam melaksanakan pembelajaran Geosmart, perlu tahap demi tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, di mana pembelajaran Geosmart ini berkolaborasi dengan teman sejawat MGMP Geografi Sumbar dan tim dosen Universitas Negeri Padang, di mana bentuknya persiapan yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, yang kedua, menyusun rencana pembelajaran, dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat dan tim dosen. Tahap selanjutnya, tahap penerapan, di mana kegiatan awal sekolah itu menyusun kesepakatan pembelajaran dengan siswa dan guru. Tahap selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, pemberian motivasi. Yang kedua, bersama-sama dengan murid menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah selanjutnya. Tahap selanjutnya, tahap refleksi, di mana di tahap refleksi ini menggunakan platform Padlet sebagai refleksi kegiatan pembelajaran sekaligus mengevaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Ismail. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembelajaran berpihak kepada murid dapat membuat murid kreatif, inovatif, dan pembelajaran bersifat diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Dawati Eka Putri, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Tujuh Koto Sungai Sari. Kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maka peran guru di sini adalah sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, sebagai panutan dalam menemukan ide-ide baru sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beta Murni SPDI. Saya belajar Islam di SMA. Pembelajaran kepada murid dapat membuat kreatif, inovatif, dan pembelajaran bersifat Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi agar murid dapat belajar sesuai program Perkenalkan, nama saya Erianti SPD, Mabel Fisika, Sekolah Mengajar SMA 31 untuk Koto Sungai Sari. Agar pembelajaran berpihak kepada murid, guru harus mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilla Naradani Sumantri dari kelas 11 F1 dan saya juga berasal dari SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sari. Di sini saya akan membicarakan tentang kegiatan dalam pembelajaran biografi. Saya belajar menggunakan Canva. Dengan menggunakan Canva, saya dan teman-teman yang merupakan siswa merasa sangat terbantu karena cara pembelajaran yang Canva bisa mencakup semua dan sesuai dengan gaya belajar para siswa yang ada di SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sari seperti audio, visual, dan kinestetik. Gara-gara ada Canva, kami bisa belajar dengan menyenangkan dan juga tidak ketinggalan zaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila Zahira dari kelas 10 E1 yang berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tujuh Koto Sungai Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pembelajaran geografi, yang dimana saya merasa sangat senang belajar geografi karena pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar para murid. Gaya belajarnya seperti kinestetik, visual, dan audio, sehingga dapat menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sekian, terima kasih. Urwa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Divina Afarin, biasa dipanggil Airin. Saya berasal dari kelas 10 S1 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Tujuh Koto Sungai Sari. Baiklah, kali ini saya akan mereview pembelajaran geografi dalam menggunakan metode Canva. Nah, pembelajaran geografi dalam menggunakan metode Canva sangat menarik karena perkembangan zaman. Dan pembelajaran Canva sangat memudahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran karena bisa diakses menggunakan handphone dan dapat membantu proses presentasi dalam menyampaikan suatu materi. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Ardi, calon guru penggerak Angkatan 10, SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dari video kali ini, kita akan membahas tentang aksi nyata modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Mengembangkan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Antara lain, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar terwujudnya profil pelajar Pancasila.
Misalnya menumbuhkan karakteristik religius berupa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Misalnya menumbuhkan karakteristik religius berupa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berkolaborasi dengan teman saat kegiatan diskusi kelompok ataupun praktikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video diskusi kami mengenai materi pemetaan. Baiklah, silakan ditonton videonya. Tahukah teman-teman apa itu data? Data merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jenis data terbagi dua. 1. Data umum. Data umum merupakan gambaran seluruh kemasaan alam yang ada di permukaan bumi. 1. Gerak epirogenetik. Apa itu gerak epirogenetik? Apakah ada yang tahu? Jadi, gerak epirogenetik merupakan proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya endogen dengan arah pergerakan secara vertikal dan berlangsung dalam wilayah yang luas serta waktu yang lama. Sementara, gerak epirogenetik dibagi menjadi dua. Saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Salah satunya aktif dalam mengikuti kegiatan seminar, workshop, atau webinar. 2. Menciptakan karya inovatif berupa video pembelajaran di akun YouTube channel. 3. Berkolaborasi dengan Capsek dan rekan sejawat. 4. Melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. 5. Aktif dan kegiatan MGMP. Pada modul 1.2, mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak, perasaan saya selama melakukan aksi nyata pada modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah yang pertama, guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka wajib untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak perubahan positif yang telah saya rasakan adalah yang pertama, murid menjadi lebih bersemangat dan mengikuti pembelajaran. 2. Kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Guru Penggerak.
dalam video selanjutnya. Sampai kita ya.